Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Dukuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Fitri Kurniawati, NIM 207. Nama saya Anggun Firial Afifah, NIM 213. Nama saya Alita Irba Almaas, NIM J310, 170, 217. Pendahuluan. Pembangunan manusia Indonesia saat ini masih terkendala oleh permasalahan gizi, terutama gizi anak. Hal tersebut dapat dilihat dari data Riskesdas tahun 2018 untuk prevalensi gizi buruk pada anak mencapai 3,9%, dan hasil itu pun sudah turun dari hasil prevalensi tahun 2015 sebesar 5,7%. Sedangkan untuk prevalensi gizi kurang pada anak mencapai 13,8%. Gizi buruk pada anak tidak hanya berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik, tetapi juga mental pada anak. Lebih lanjut lagi, dapat meningkatkan resiko kesakitan dan kematian pada anak. Gizi buruk dapat berkaitan dengan penyakit infeksi seperti diare, infeksi pernafasan akut, campak, dan penyakit infeksi lainnya. Masalah status gizi dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab langsung dapat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi oleh anak dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh anak, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, sosial budaya, jumlah anggota keluarga, dan lain sebagainya. Tinjauan pustaka. Balita adalah anak dengan usia di bawah 5 tahun, dengan karakteristik anak usia 1-3 tahun dan anak usia prasekolah 3-5 tahun. Anak balita merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan penyakit. Perlunya perhatian lebih dalam tumbuh kembang pada usia balita didasarkan fakta bahwa kurang gizi yang terjadi pada masa emas ini bersifat irreversibel atau tidak dapat pulih. Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi, di mana zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta mengatur proses tubuh. Penilaian status gizi balita dapat diukur berdasarkan pengukuran antropometri yang terdiri dari variabel umur, berat badan, dan tinggi badan. Umur sangat memegang peran dalam menentukan status gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita dibagi menjadi 2, yaitu faktor langsung. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang berasal dari virus, jamur, kuman, atau bakteri. Kedua, asupan gizi kurang. Kurangnya asupan gizi dapat disebabkan karena terbatasnya jumlah asupan makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Faktor tidak langsung. Tingkat pendidikan orang tua. Orang tua dengan pendidikan yang baik akan mengerti bagaimana mengasuh anak dengan baik, menggunakan pelayanan kesehatan dengan baik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sosial budaya. Mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan makanan seperti pantangan makanan tertentu sehingga sulit menerima pengetahuan baru mengenai gizi. Biasanya terjadi di daerah-daerah desa-desa. Faktor tidak langsung. Tingkat pendapatan orang tua. Rendahnya pendapatan dapat menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Rendahnya daya beli menyebabkan tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memenuhi asupan gizi yang cukup. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan ibu mengenai gizi akan berpengaruh terhadap hidangan dan mutu makanan yang disajikan untuk anggota keluarga termasuk balita. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Di dalam jenis data ada data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pendapatan, pekerjaan, pendidikan, serta pengetahuan ibu tentang gizi diperoleh langsung saat penelitian. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tanggal lahir untuk menentukan usia balita dan berat badan balita yang didapatkan dengan melihat catatan atau register posyandu pada buku KIA responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data pendapatan, pekerjaan, pendidikan, serta pengetahuan ibu tentang gizi balita. Data status gizi didapatkan dari catatan atau register posyandu, data tanggal lahir untuk menentukan usia balita dan berat badan balita yang selanjutnya dikategorikan berdasarkan tabel WHO NCHS. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis deskriptif. Tabel deskriptif status gizi BBPU. Dapat dilihat dari tabel, terdapat 53 balita memiliki status gizi gemuk dengan persentase 81,5%. Kemudian 4 balita berstatus gizi normal dengan persentase 6,2% dan 8 balita berstatus gizi kurus dengan persentase 12,3%. Selanjutnya ada tabel deskriptif status gizi TB/U. Dapat dilihat dari tabel sebanyak 12 balita memiliki kategori pendek pada status gizi TB/U dengan persentase 18,5%, 6 balita standar dengan persentase 9,2%, 46 balita normal dengan persentase 70,8%, dan 1 balita dengan kategori tinggi dengan persentase 1,5%. Tabel berikutnya yaitu status gizi BB per TB. Terdapat 1 balita berkategori gemuk dengan persentase 1,5%. Balita 50 balita berkategori normal dengan persentase 76,9%. 12 balita berstatus gizi BB per TB-nya kategori kurus dengan persentase 18,5%. Dan 2 balita berkategori sangat kurus dengan persentase 3,1%. Berikutnya itu ada tabel deskriptif pendidikan ibu. Dapat dilihat dari tabel, sebanyak 10 ibu memiliki tingkat pendidikan SD dengan persentase 15,4%. Sebanyak 23 ibu berpendidikan sampai SMP, 22 ibu tingkat pendidikannya SMA, dan 6 ibu tingkat pendidikannya D3, 4 ibu tingkat pendidikannya S1 atau S2 atau S3. Berikutnya tabel deskriptif pekerjaan ibu. Sebanyak 29 ibu tidak bekerja dengan persentase 44,6%. 15 ibu memiliki pekerjaan wira swasta, 7 ibu merupakan pegawai swasta, 1 ibu sebagai buruh tani, 9 ibu menjadi ibu rumah tangga, dan 4 ibu dengan pekerjaan yang tidak diketahui atau lain-lain. Untuk tabel deskriptif jumlah anggota keluarga. Untuk anggota keluarga dengan jumlah anggota 1-3 itu ada 32 kakak. Dengan anggota keluarga 4-6 ada 31 kakak, dan anggota keluarga 7 memiliki 7 anggota keluarga itu berjumlah 2 kakak.
Berikutnya ada tabel deskriptif pendidikan ayah. Dapat dilihat dari tabel ini, sebanyak 19 ayah berpendidikan tingkat SD, 22 ayah berpendidikan tingkat SMP, 18 ayah tingkat SMA, 4 ayah tingkat D1, D2 atau D3, dan 2 ayah tingkat pendidikannya S1 atau S2 atau S3. Berikutnya ada tabel deskriptif pekerjaan ayah. Terdapat 1 ayah yang tidak bekerja. 19 ayah atau 29,2% sebagai buruh tani, 1 orang sebagai petani pemilik, 1 orang ayah sebagai jasa atau ojek atau supir, 1 orang ayah sebagai karyawan, 19 ayah memiliki pekerjaan wira swasta, 15 ayah memiliki pekerjaan pegawai swasta, dan 1 ayah memiliki pekerjaan PNS atau TNI, serta ada 7 lagi data dengan pekerjaan lain-lain. Lalu ada tabel deskriptif pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga di bawah 1 juta itu terdapat 20 keluarga atau 30,8%. Dengan pendapatan 1 sampai 1,5 juta terdapat 31 keluarga atau 47,7%. Dengan pendapatan keluarga 1,5 sampai 2,5 juta terdapat 8 keluarga. Di atas 2,5 juta terdapat 6 keluarga. Tabel deskriptif pengeluaran pangan. Tidak ada pengeluaran pangan sebanyak 3 keluarga. Pengeluaran pangannya kurang dari 100.000 ada 1 keluarga. Pengeluaran pangan dengan range 100.000 sampai 500.000 terdapat 13 keluarga. Range 600.000 sampai 1 juta terdapat 37 keluarga. 1.100.000 range 1.100.000 sampai 1.500.000 terdapat 11 keluarga. Berikutnya ada tabel deskriptif pengeluaran non-pangan. Untuk pengeluaran non-pangan di bawah 100.000 terdapat 24 keluarga. Dengan range 100 sampai 300.000 terdapat 28 keluarga. Di atas 300.000 terdapat 13 keluarga. Tabel deskriptif pengeluaran listrik. Untuk pengeluaran listrik di bawah 100.000 terdapat 52 keluarga. Dalam range 100 sampai 250.000 terdapat 10 keluarga, dan di atas 250.000 terdapat 3 keluarga. Tabel deskriptif pengeluaran kesehatan. Untuk pengeluaran kesehatan yang tidak ada pengeluaran kesehatan sebanyak 39 keluarga atau kakak. Kurang dari 100.000 16 kakak. Range 100 sampai 500.000 terdapat 10 kakak. Tabel deskriptif pengeluaran pendidikan. Untuk tidak ada pengeluaran pendidikan itu sejumlah 33 keluarga. Kurang dari 100.000 terdapat 6 keluarga. Range 100 sampai 500.000 terdapat 25 keluarga. Untuk range 600 sampai 1 juta ada 1 kakak, ada 1 keluarga. Untuk tabel deskriptif pengetahuan gizi ibu, dilihat dari tabel sebanyak 58 ibu memiliki pengetahuan gizi dengan kategori baik atau sebanyak 89,2%. Sebanyak 7 ibu memiliki pengetahuan gizi yang kurang sebanyak 10,8%. Untuk tabel deskriptif PHBS ini, dari data yang telah disajikan ini, dari tabel ini dapat diketahui bahwa terdapat 58 responden yang masuk dalam kategori baik tentang mengetahui PHBS dan sejumlah 7 responden yang masuk dalam kategori kurang mengetahui PHBS. Untuk jenis penyakit, dari data yang telah
disajikan ini, dari tabel ini dapat diketahui terdapat 65 atau 100% responden terinfeksi penyakit. Nah, untuk tabel deskriptif imunisasi dasar lengkap ini sebanyak 65 responden atau 100% itu telah mengikuti imunisasi dasar yang lengkap. Untuk yang mengonsumsi lauk hewani per minggu terdapat 5 responden tidak mengonsumsi, 22 responden mengonsumsi 1 kali, 24 responden 2 kali, 12 responden 3 kali, 1 responden 4 kali, 1 responden 6 kali dalam itu konsumsi lauk hewani dalam per minggu. Nah, untuk ininya ada lele. Kita membagi dua antara yang tidak mengonsumsi dan yang mengonsumsi. Sebanyak 22 responden itu tidak mengonsumsi lele. 43 responden mengonsumsi lele. Kemudian ada ikan nila. Yang 56 responden tidak mengonsumsi, 9 responden mengonsumsi. Untuk ayam, 60 responden tidak mengonsumsi, 5 responden mengonsumsi. Ikan jambal, 59 responden tidak mengonsumsi, 6 responden mengonsumsi. Ikan salmon, 61 responden tidak mengonsumsi, 4 responden mengonsumsi. Ikan laut, 59 tidak mengonsumsi, 6 responden mengonsumsi. Ikan tawar, 59 tidak mengonsumsi, 6 responden mengonsumsi. Ikan asin, 64 orang tidak mengonsumsi, 1 orang mengonsumsi. Ikan bandeng, 56 responden tidak mengonsumsi, 9 responden mengonsumsi. Ikan pindang, 63 orang tidak mengonsumsi, 2 orang mengonsumsi. Gurame, 63 orang tidak mengonsumsi, 2 responden mengonsumsi. Ikan bawal, 63 responden tidak mengonsumsi, 2 responden mengonsumsi. Ikan gambus, 64 tidak mengonsumsi, 1 responden mengonsumsi. Selanjutnya ada ikan tuna, 63 responden tidak mengonsumsi, 2 responden mengonsumsi. Ikan patin, 64 tidak mengonsumsi, 1 responden mengonsumsi. Ikan teri, 63 responden tidak mengonsumsi, 2 responden mengonsumsi. Ikan salem, 62 tidak mengonsumsi, 3 yang mengonsumsi. Kutuk tidak mengonsumsinya itu 63 responden, yang mengonsumsinya itu 2 responden. Ikan tongkol, 64 tidak mengonsumsi, 1 responden mengonsumsi. Selanjutnya ada tabel deskriptif asupan energi. Dari tabel yang telah disajikan dapat diketahui bahwa terdapat 49 responden memiliki kategori kecukupan asupan energi yang kurang, dan 16 responden itu memiliki kategori asupan energi yang cukup. Untuk asupan proteinnya dapat dilihat dari tabel. Sebanyak 27 balita atau responden ini memiliki kategori asupan protein yang kurang. 29 responden asupan proteinnya cukup, 8 responden asupan proteinnya baik, dan 1 responden memiliki kategori asupan protein yang lebih. Berikutnya yang kedua itu ada analisis bivariat. Semua variabel yang ada di sini itu dianalisis hubungan dengan BB per U, status gizi BB per U. Nah, yang pertama itu ada pendidikan ibu. Untuk pendidikan ibu ini kami menguji dengan uji chi-square dan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,677. Dia berarti nilai signifikansi ini berada lebih dari p-value yaitu 0,05, yang artinya H0 diterima, maka tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan ibu.
pekerjaan ibu juga diuji dengan uji chi-square. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,407, yang berarti lebih dari 0,05, H0-nya diterima, yang berarti tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita. Berikutnya ada pendidikan ayah. Ini diuji dengan uji chi-square, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,927, yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ayah dengan status gizi balita. Kemudian ada pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah ini diuji dengan uji chi-square, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,997, yang dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pekerjaan ayah dengan status gizi balita. Lalu jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga ini diuji dengan uji korelasi Spearman, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,155, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita. Kemudian ada pendapatan keluarga. Untuk pendapatan keluarga ini diuji dengan uji korelasi Spearman, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,312, yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Kemudian ada pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu ini diuji dengan uji korelasi Spearman, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,863, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita. Kemudian ada PHBS. Untuk PHBS ini diuji dengan korelasi Spearman juga, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,383. Maka tidak ada hubungan antara PHBS dengan status gizi balita. Berikutnya ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini diuji dengan uji chi-square. Nah, untuk penyakit infeksi ini data tidak dapat dianalisis dikarenakan datanya ini konstan. Maka semua datanya yang ada itu tuh, semua data itu balita itu pernah mengalami atau memiliki penyakit infeksi semua. Jadi datanya itu sama. Nah, begitu pula dengan imunisasi. Untuk yang imunisasi ini juga tidak dapat dianalisis, datanya itu juga sama-sama konstan. Yang dapat disimpulkan berarti semua balita itu juga telah melakukan imunisasi dasar yang lengkap. Selanjutnya itu ada asupan energi. Untuk asupan energi ini diuji dengan uji korelasi Spearman, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,778, yang artinya itu tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi balita. Dan yang terakhir itu ada asupan protein. Ini diuji dengan korelasi Spearman, mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,425. Itu artinya yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi balita. Dari hasil analisis bivariat yang telah kami lakukan ini, semua variabel yang dianalisis hubungan dengan BB/U ini tidak memiliki hubungan, mulai dari pendidikan ibu, pekerjaan, pendidikan ayah, pekerjaan orang tua, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu, PHBS, penyakit infeksi, imunisasi, asupan energi, dan juga asupan protein. Semua ini tidak memiliki hubungan dengan status gizi balita dengan indikator BB/U. Ada beberapa penelitian yang memang selaras dengan hasil yang kami dapatkan. Jadi ada penelitian yang mengatakan untuk yang pendidikan ibu itu memang tidak ada hubungan dengan status gizi balita. Terus ada juga yang mengatakan bahwa jumlah anggota keluarga itu juga bukan merupakan faktor. Maksudnya yang jumlah anggota keluarga ini juga tidak ada hubungan dengan status gizi balita. Tapi juga ada beberapa yang menurut kami itu seharusnya memiliki hubungan, seperti pada variabel penyakit infeksi, imunisasi, asupan energi, asupan protein,
dan pengetahuan gizi ibu. Karena dari beberapa penelitian yang kami temukan itu memiliki hubungan. Berikutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, terdapat 2 masalah yang ditemukan di Desa Dukuh. Yang pertama adalah status gizi balita. Berdasarkan data deskriptif status gizi BB per TB, didapatkan persentase kategori kurus sebesar 18,5% dan sangat kurus 3,1%. Maka jumlah persentase dari kategori kurus dan sangat kurus adalah 21,6%. Itu berarti 18,5% ditambah 3,1% jadinya 21,6%. Menurut data Riskesdas tahun 2018, untuk persentase sangat kurus dan kurus adalah 10,2%. Sehingga didapatkan data negatif yang kurang baik karena persentase status gizi BB per TB pada BB per TB di Desa Dukuh lebih besar dibandingkan dengan data persentase pada Riskesdas 2018. Masalah yang kedua itu mengenai pendapatan keluarga. Berdasarkan data UMR 2020 Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 1.938.000. Didapatkan data positif yang kurang baik karena di Desa Dukuh 78,5% memiliki pendapatan di bawah UMR dan 21,5% memiliki pendapatan di atas UMR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan uji yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status gizi balita, perlu dilakukan kembali pengkajian ulang mengenai data yang diteliti ataupun pengkajian ulang untuk pengujian data terutama pada penyakit dan infeksi, imunisasi, asupan energi, asupan protein, dan pengetahuan ibu. Dikarenakan pada semua data tidak memiliki hubungan. Seharusnya ada beberapa data yang memiliki hubungan yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.